Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, sebentar lagi kita akan melihat satu video menarik yang berasal dari negara jiran kita ya, yaitu cendekiawan Malaysia menjadikan Indonesia sebagai bahan percontohan. Gak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. Kerana mengundang saya untuk membentangkan dalam sesi pada petang ini. Tugas pemegang kursi berkenaan bukan sahaja melihat dari segi daya keintelektualannya, daya keprofesionalan, daya akademiknya, tetapi bagaimana memperluaskan dalam kerangka pusat pengajaran itu sesuatu mauduk yang lebih besar, satu mauduk yang bukan sahaja berhubungan dengan bidang kepakaran pemegang kursi itu, tapi juga satu mauduk yang juga dibawa sekarang ini tentang bahasa Melayu. Maka perlu digandingkan pemegang kursi berkenaan dengan guru bahasa. Nah, sebaliknya dilengkapkan kedudukan pusat pengajaran itu dengan guru bahasa. Nah, itu perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Pengajaran Tinggi, bagaimana selaraskan guru bahasa ini. Banyak, kita ada Institut Bahasa Melayu, di IPG Bahasa Melayu, dia boleh mendidik itu. Tetapi janganlah terlampau fokus kepada linguistik, tapi bagaimana berkomunikasi, mendidik di tempat-tempat berkenaan, bagaimana berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Melayu. Itu satu. Dan juga perlu insaf dari pengalaman Gapena, kita bergerak di seluruh daerah diaspora Melayu. Kita ada, kalau di Thailand, di bawah Profesor Madya Ustaz Ismail Capakia, ada Yusuf Patani, tapi kita juga perlu salut kepada negara jiran Indonesia, yang menitipkan guru-guru bahasa di beberapa universiti di Selatan Thai, dan malah memberikan beasiswa kepada para pelajar di Selatan Thai untuk belajar di Universitas Muhammadiyah. 200 beasiswa yang saya dapat fahamkan. Lalu tindakan kita sebagai pemerintah Malaysia yang peka kepada bahasa Melayu tidak dilakukan. Tidak dapat membaca pergerakan jiran kita yang lebih mendepani kita. Kita perlu membaca ini. Maka Kementerian Luar perlu bijaksana dalam hal-hal ini. Membaca apa yang dilakukan oleh jiran-jiran dan membaca apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, di video tersebut Dato ini menyebutkan ya bahwa Indonesia itu terlampau maju di hadapan dibanding Malaysia, mulai dari Perdana Menteri, pejabat, bahkan Menteri Pendidikan dan guru-guru bahasa di Malaysia. Sekaligus Dato ini juga menyebutkan bahwa Indonesia berani memberikan beasiswa kepada siswa di Thailand untuk mengenyam ilmu agama sekaligus mengenyam ilmu bahasa Indonesia untuk diaplikasikan di setiap kegiatan ajar mengajar ya. Dan ini juga bisa disebut suatu langkah konkret bahwa ternyata Indonesia untuk memperkasakan bahasa Indonesia itu lebih bisa dilihat dan bisa dirasakan dibanding bagaimana Malaysia memperkasakan bahasa Melayu. Dato ini, Dato dari Malaysia atau cendekiawan dari Malaysia ini mungkin tidak tahu ya apa yang mendasari kenapa bahasa Indonesia itu lebih perkasa atau lebih perkembangannya lebih pesat di negara-negara lain, dan kenapa orang-orang di Indonesia itu lebih menomorsatukan bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Mungkin Dato ini tidak tahu ya bahwa ternyata Indonesia itu mempunyai landasan hukum yang kuat yang memuat hukum atau mewajibkan setiap dari pejabat negara mulai dari presiden, menteri atau bahkan konsulat-konsulat yang lain itu wajib berbahasa Indonesia. Dan bahkan Indonesia itu mempunyai undang-undang yang lebih konkret dan hukumnya itu lebih kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 28 itu berbunyi setiap dari pejabat negara itu wajib menggunakan bahasa Indonesia di forum nasional maupun internasional. Nah, ini yang menjadi landasan hukum ya, kenapa bahasa Indonesia itu lebih perkasa dibanding bahasa Melayu di Malaysia. Mungkin Malaysia tidak mempunyai hukum atau landasan hukum yang lebih konkret atau lebih kuat dibanding Indonesia. Dan di sini saya juga mau memberitahu ya bahwa Muhammadiyah yang
berani atau mau memberikan beasiswa kepada siswa yang belajar agama sekaligus belajar bahasa Indonesia itu di luar garis resmi pemerintah ya, bisa disebut ini adalah swasta. Kalau di Indonesia itu kita mempunyai 2 lembaga keagamaan yang besar ya. Yang nomor 1 itu Muhammadiyah, yang kedua itu NU, Nahdlatul Ulama. Nah, kedua organisasi atau lembaga keagamaan ini berada di luar garis resmi pemerintah. Nah, kenapa Muhammadiyah ini mau atau berani memberikan beasiswa kepada siswa yang belajar agama di sekolah Muhammadiyah? Ini karena di samping masyarakat Indonesia itu mencintai bahasa atau bangsa Indonesia, kita juga mempunyai landasan hukum lagi, yaitu Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2009 pasal 27 ayat 3 itu jelas berbunyi bahwa forum internasional yang diikuti oleh pemerintah atau bahkan masyarakat itu wajib berbahasa Indonesia. Itulah kenapa sekolah Muhammadiyah yang berada di Thailand itu juga mengajarkan bahasa Indonesia di sekolahnya. Nah, inilah cara Indonesia sekaligus pemerintah memperkasakan bahasa Indonesia di negara-negara tetangga seperti Thailand. Di samping kita mencintai bahasa dan bangsa Indonesia, ternyata kita juga mempunyai landasan hukum yang kuat dari pemerintah dan parlemen, yaitu undang-undang sekaligus perpres yang mengharuskan setiap dari pejabat dan masyarakatnya wajib berbahasa Indonesia di forum-forum yang bersifat internasional. Dan di sini saya bangga ya menjadi bagian negara yang untuk memperkasakan bahasa itu mempunyai langkah-langkah konkret seperti mempunyai undang-undang dan juga perpres, dibanding untuk memperkasakan bahasanya itu tiba-tiba mengusulkan bahasa negaranya menjadi bahasa kedua ASEAN, mencatut bahasa negara lain yang hanya menimbulkan sebuah perdebatan. Nah, sekian video dari saya, semoga setiap dari kita itu bisa berbangga menjadi bagian dari Indonesia dan berbangga mempunyai bahasa yang lebih fenomenal, yaitu bahasa Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah kata dan salah ucap itu murni kesalahan saya, dan kalau ada beberapa informasi yang kurang up to date atau kurang saya ucapkan di video yang tadi, teman-teman bisa menambahi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.